Halo semeton bonsai, di video kali ini saya sajikan bagaimana proses membuat bonsai semi grouping ya. Karena di dalam video kali ini saya akan membuat bonsai semi grouping menggunakan dua bahan bonsai, yaitu bonsai serut ya, atau dalam bahasa Latin dikenal sebagai Strabus asper. Nah, bagaimana sih langkah-langkah atau cara membuatnya? Simak terus video kali ini semeton bonsai. Nah, langkah pertama yang saya lakukan adalah tentu merapikan ya, atau membersihkan bulma sekaligus ranting-ranting yang ada di bagian pangkal bonsai serut yang saya miliki ini. Dan ada beberapa memang pangkalnya tumbuh tunas ya, kemudian ada juga rumput-rumput liar yang tumbuh, dan ada beberapa ranting yang memang harus dipotong untuk mempercantik tampilannya nanti ya. Nah, ini proses cutting ranting ya, jadi masih proses seleksi, masih pemilihan ranting yang di bagian bawah yang tidak akan kita gunakan, kita potong dan kemudian kita rapikan. Oke. Nah, untuk tahap selanjutnya saya akan memisahkan atau mengangkat bonsai yang saya miliki ini ya. Yang keduanya ini kita angkat, kita bersihkan tanah bawaannya dulu, sehingga nanti kita fokus menggunakan media baru ya untuk membuat bonsai semi grouping menggunakan pot yang ceper. Nah, ini bonsai yang lebih tinggi ya. Kita juga melakukan hal yang sama. Saya bersihkan, kemudian tanahnya juga akan diganti ya. Nah, untuk tanah bawaannya tidak kita akan gunakan, karena mengingat bahwa bonsai serut ini memang sangat bandel ya, artinya kuat ketika sudah sistem perakarannya sudah banyak seperti ini ya, maka tingkat hidupnya akan sangat tinggi dan juga bandel ya, kuat dibandingkan dengan bonsai jenis lain. Nah, mungkin untuk tahap selanjutnya kita siapkan pot ya. Ini merupakan pot plastik yang saya gunakan, atau pot atum ya. Kalau di sini disebut pot atum. Nah, untuk medianya saya menggunakan pasir, kemudian kotoran kambing yang sudah sedikit halus, dan tanah yang subur. Nah, ini pemilihan tanah untuk bonsai serut bisa menggunakan tanah yang berada di bawah pohon bambu atau tanah yang berada di bawah pepohonan ya. Artinya kita memanfaatkan daun-daunan dari pohon sebagai pupuk ya, agar pertumbuhannya juga lebih subur. Mengingat bahwa kita dalam membuat bonsai seperti ini medianya terbatas, otomatis prioritas yang kita utamakan dalam menggunakan pot ceper atau media yang terbatas seperti ini, usahakan menggunakan media yang subur ya. Dan tentunya pohon serut ini suka media yang sedikit poros ya, jadi tidak terlalu banyak air, karena mengingat bahwa habitat di alam yang selama ini yang saya ketahui memang berada di daerah yang tandus ya, artinya berpasir, memang suka dengan lahan-lahan yang tandus. Oke, jadi untuk tahap selanjutnya mungkin kita akan melakukan proses penanaman ya, penanaman ulang dan juga perapian akar-akar, dan menempatkan posisi bonsai serut yang akan kita gunakan untuk grouping ini, dimana yang posisi yang baik atau yang sesuai dengan keinginan kita. Dalam membuat bonsai semi grouping ya, semi grouping kemudian menggunakan pot ceper ini, saya suka menggunakan bebatuan ya.
Jadi saya tambahkan beberapa batu di bagian pangkal bonsainya agar lebih bagus, tentunya lebih enak dipandang. Oke. Oke semeton bonsai, jadi proses penambahan batu dan juga media tanamnya kurang lebih seperti ini. Ini tampilan untuk sementara, dan untuk tahap selanjutnya saya akan menambahkan media untuk menanam lumut ya. Oke, jadi mengingat bahwa sekarang musim hujan memang sangat gampang untuk menumbuhkan lumut ya, karena berhubung juga di daerah saya ini memang cuacanya sejuk, dan pertumbuhan untuk proses penanaman lumutnya ini ketika bonsai kita ditanam lumut memang cepat ya, artinya cepat subur dan juga cepat tumbuh. Oke, nah ini ya. Untuk media tanam lumutnya kalian bisa menggunakan tanah yang halus dan juga bisa menggunakan tanah yang biasa ya, artinya berisi bebatuan. Itu bagaimana enaknya kalian, tapi di dalam video kali ini saya menggunakan tanah yang sedikit berbatu ya. Nah untuk lumutnya seperti ini ya. Ini sudah saya cari tadi di pekarangan rumah, dan kita masuk ke dalam tahap proses penanaman lumut ya. Nah untuk pemilihan lumut, saya sarankan untuk menggunakan lumut yang tipis ya, karena ada beberapa lumut yang memang yang menempel di tanah memang sedikit tebal ya, dan juga keras. Nah saya sarankan untuk menggunakan lumut yang tumbuh di bebatuan atau di lantai-lantai yang menggunakan semen ya. Oke, jadi kalian bisa menggunakan lumut yang berada di bebatuan agar lebih tipis, dan ini tentu akan berpengaruh terhadap pertumbuhan lumut tersebut. Jadi lumut yang tipis maka pertumbuhannya akan lebih cepat ya, lebih cepat menyatu dengan media lumut yang sudah kita siapkan. Kemudian kalau kita menggunakan lumut yang agak tebal, itu kemungkinan akan terlihat ya, pecah-pecah. Alur lumut tersebut akan kelihatan bahwa lumut tersebut ditempel paksa, artinya tidak mau menyatu dan tidak terlalu natural ya. Oke. Nah ini proses penanaman lumutnya sudah hampir 100% ya, dan kita tambahkan pasir malang di bagian pinggir-pinggir media tanam yang tidak terkena lumut atau tidak saya tanami lumut. Ini tujuannya untuk menambah atau biar lebih enak dipandang ya, artinya lebih natural dan juga lebih sejuk kelihatannya. Oke. Nah kalau kita lihat secara dekat seperti ini ya, untuk tampilan sementara. Nah kita bisa semprot menggunakan air yang bertekanan kecil ya, seperti ini. Ini untuk proses membersihkan bekas-bekas pasir ya, pasir malang tadi. Nah untuk proses yang terakhir ya dalam pembuatan bonsai semi grouping ini, karena menggunakan 2 pohon, jadi kita rapikan ranting-ranting dan juga melakukan pemangkasan daun ya. Jadi tidak di pruning 100%, tapi ada beberapa daun yang memang harus dipotong dan juga ada ranting yang harus dibuang, sehingga tampilannya lebih bagus ya, artinya lebih sesuai.
ucapkan terima kasih ya untuk semeton bonsai yang selalu menyimak video-video dari channel saya ini, dan jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, ayo dukung saya dengan klik tombol subscribe dan hidupkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terupdate dari channel saya ini. Semoga di video-video saya bisa menginspirasi ya, artinya menginspirasi buat pemula dan juga bisa sharing pada yang sudah profesional dalam dunia bonsai. Oke, jadi kalau suka dengan video ini silahkan like dan share ke akun sosial media kalian agar apa yang kalian tahu teman kalian yang sehobi juga tahu. Oke. Nah, ini sudah proses terakhir semeton bonsai. Jadi untuk tampilannya kalian bisa saksikan di akhir video ya. Dan tentunya saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menyimak video kali ini. Semoga bisa menginspirasi dan menghibur, dan inilah hasil akhirnya. Oke, saya ucapkan terima kasih. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Sukses semeton bonsai.